Setelah Timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 tahun 2025 dan gagalkan Timnas Malaysia U23 lolos ke babak semifinal. Presiden baru sepak bola Malaysia atau FAM yaitu Johari Mohd Ayub mengaku ketakutan usai supporter Malaysia serang kantor FAM dan buat aksi kericuhan di depan kantor FAM. Bahkan salah satu supporter FAM sampai mengatakan segera pecat pelatih Malaysia U23 yaitu Muhammad Nafuzi Zain dan Presiden baru FAM segera mengundurkan diri. Begini aksi kericuhan supporter Malaysia di depan kantor FAM karena Timnas Malaysia U23 gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 tahun 2025. Begini penjelasan lengkapnya. He's going to go down state to state to make sure and talk and have dialogues with all them very frequently. Suasana mencekam menyelimuti markas Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Aksi unjuk rasa besar-besaran pecah setelah Timnas Malaysia U23 gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 tahun 2025. Presiden baru FAM, Johari Mohd Ayub, mengaku terkejut dan merasa ketakutan melihat gelombang kemarahan yang memuncak dari para supporter yang kecewa berat. Ini menjadi awal yang mengejutkan dalam masa jabatannya sebagai pemimpin tertinggi sepak bola Malaysia. Harapan besar publik Malaysia untuk melihat generasi muda Harimau Malaya bersinar di ajang regional kembali pupus. Pada laga pamungkas fase grup Piala AFF U23 tahun 2025, Malaysia hanya mampu bermain imbang tanpa gol, 0-0, melawan Timnas Indonesia U23. Hasil tersebut memastikan langkah Malaysia terhenti di babak grup, sebuah pencapaian yang jauh dari ekspektasi, apalagi setelah membawa banyak pemain berpengalaman, termasuk beberapa yang sudah tampil bersama tim senior. Yang menyakitkan bagi publik Malaysia bukan hanya hasil imbang itu sendiri, tetapi bagaimana tim mereka tampil jauh di bawah standar. Malaysia U23 nyaris tidak memberikan ancaman berarti ke gawang Indonesia. Statistik pertandingan menunjukkan betapa pincangnya performa mereka. Minim kreativitas, miskin peluang, dan tampak kehabisan akal menghadapi tekanan Garuda Muda. Menanggapi aksi demonstrasi dan kericuhan yang terjadi pasca pertandingan, Presiden baru FAM, Johari Mohd Ayub, mengungkapkan bahwa dirinya sangat terkejut dan bahkan merasa ketakutan ketika melihat massa memadati halaman kantor FAM sambil meneriakan tuntutan pemecatan pelatih Muhammad Nafuzi Zain. Terus terang, saya ketakutan. Ini di luar dugaan saya. Baru beberapa bulan saya menjabat dan saya langsung dihadapkan pada badai sebesar ini. Kami sadar masyarakat kecewa, tapi saya berharap semua bisa tetap dalam koridor yang tertib dan tidak mengarah pada kekerasan. Aksi massa itu tidak sekadar orasi. Banyak spanduk, poster, dan nyanyian sindiran ditujukan kepada para petinggi FAM. Nama pelatih Nafuzi Zain menjadi sorotan utama. Bahkan tidak sedikit yang menuntut agar pelatih itu mundur segera. Para pengunjuk rasa juga menyuarakan kritik pedas terhadap struktur FAM yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan gagal melahirkan prestasi, baik di level junior maupun senior. Salah satu aspek paling mencolok dalam unjuk rasa tersebut adalah perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Para supporter mengaku sangat malu karena tim muda Indonesia yang hanya diperkuat 2 pemain senior, Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari itu pun bukan pemain inti. Kami punya Fergus Tierney, pemain naturalisasi berdarah Skotlandia yang sudah tampil di tim senior. Dan 3 pemain andalan senior Timnas Malaysia, yaitu Alif Izwan, Ubaidullah Syamsul, dan Hakimi Azim. Tapi, lawan pemain-pemain muda Indonesia saja, dia tidak bisa berbuat banyak. Apa gunanya pengalaman kalau tak bisa bawa kemenangan? Cetus seorang supporter yang mengklaim telah mengikuti perkembangan tim U23 sejak awal turnamen. Menurut para supporter sepak bola Malaysia, Indonesia kini lebih unggul dari Malaysia dalam banyak hal. Struktur tim yang lebih muda dan dinamis, sistem pembinaan yang terorganisir, serta keberanian untuk memberi kepercayaan pada pemain muda lokal. Banyak yang memuji peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir
yang dinilai mampu membangun fondasi kuat dan melakukan reformasi cepat yang berdampak nyata. Kami butuh presiden seperti Erick Thohir, tegas, cepat ambil keputusan, dan tak ragu bongkar sistem yang bobrok. FAM harus belajar dari PSSI jika tak ingin Malaysia terus jadi badut Asia Tenggara. Teriak sekelompok pengunjuk rasa. Kekecewaan publik juga menyasar proyek naturalisasi FAM. Fergus Tierney, striker naturalisasi berdarah Skotlandia, menjadi simbol dari gagalnya strategi penguatan skuad lewat jalur tersebut. Di usia 22 tahun, Fergus Tierney dianggap seharusnya menjadi pemimpin lini depan tim U23, apalagi dengan jam terbang bersama tim senior. Namun kenyataannya ia tak mampu menampilkan performa meyakinkan di sepanjang turnamen. Malaysia ini seperti beli barang mewah tapi tak tahu cara pakainya. Tierney punya potensi tapi tanpa sistem yang tepat, dia hanya akan tenggelam seperti yang lain. Komentar pengamat sepak bola lokal yang menolak disebut namanya. Kritik ini menjadi cermin dari keresahan publik terhadap sistem pembinaan pemain di Malaysia yang dinilai tak punya arah. Bahkan, pemain senior pun dianggap tidak mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Situasi saat ini menempatkan presiden baru FAM yaitu Johari Mohd Ayub dalam tekanan luar biasa. Ia bukan hanya harus menenangkan amarah publik, tetapi juga dituntut segera melakukan perubahan besar-besaran, baik dari sisi manajemen federasi, pembinaan usia muda, hingga pemilihan pelatih. Kami tak butuh janji lagi, kami mau lihat hasil. Kalau tak mampu, lebih baik mundur juga Pak Presiden. Dalam wawancara terbarunya, Presiden baru FAM mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim pelatih dan program pembinaan. Ia juga menyatakan tidak akan segan mengambil keputusan tegas, termasuk kemungkinan mengganti pelatih U23 jika memang terbukti gagal membangun fondasi yang kuat. Kegagalan di Piala AFF U23 2025 menjadi sinyal keras bahwa sepak bola Malaysia sedang berada di titik nadir. Jika tidak ada pembenahan total, bukan tidak mungkin gelombang kekecewaan ini akan berlanjut ke level yang lebih tinggi dan kredibilitas Johari Mohd Ayub sebagai Presiden FAM pun bisa dipertanyakan sejak dini. Berita kedua, begini pernyataan media Malaysia yaitu Makan Bola yang mengaku muak dengan Federasi Sepak Bola Malaysia yang tak bisa mencontoh kehebatan Federasi Sepak Bola Timnas Indonesia. Kegagalan Timnas Malaysia U23 untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 2025 menjadi tamparan keras bagi publik sepak bola negeri jiran. Hasil imbang tanpa gol melawan Indonesia, U23 di laga terakhir fase grup menjadi klimaks dari performa mengecewakan Harimau Muda di turnamen kali ini. Tak hanya pendukung, media Malaysia pun bereaksi keras, termasuk salah satunya Makan Bola yang secara terang-terangan melontarkan kritik pedas terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Bahkan yang lebih menarik, dalam luapan kekecewaannya, Makan Bola justru tak segan memberikan pujian kepada Indonesia, baik dari segi performa timnas maupun sikap luar biasa dari para supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Sebuah kontras tajam, di saat federasi mereka sendiri disorot, justru negara tetangga yang selama ini menjadi rival bebuyutan malah dinilai sebagai contoh nyata kemajuan sepak bola ASEAN. Dalam artikelnya yang viral di kalangan netizen Malaysia, Makan Bola mengaku terkejut dan muak melihat kembali kegagalan Timnas Malaysia U23 di turnamen regional. Mereka menyebut bahwa ini bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan cerminan dari ketidaksiapan struktur sepak bola Malaysia menghadapi era modern. Kami benar-benar kecewa, sudah berkali-kali kami mengingatkan, tapi FAM tak kunjung berubah. Lihat saja hasilnya. Gagal lolos dari fase grup. Ini memalukan. Berbeda dengan edisi Piala AFF U23 tahun 2023, saat itu Malaysia masih mampu melangkah hingga semifinal, meski akhirnya dibantai oleh Vietnam dengan skor telak 0-4. Kini, pada edisi 2025, mereka bahkan tak mampu melewati fase grup meskipun hanya butuh satu kemenangan. Kegagalan ini menurut mereka menunjukkan bahwa tidak ada progres signifikan, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Tim ini tidak berkembang.
Apa yang dilakukan federasi? Hanya bicara besar di atas podium, tapi di lapangan nol. Tidak ada rencana jangka panjang, tidak ada roadmap yang jelas. Ini bukti nyata kegagalan sistemik. Dalam artikelnya, Makan Bola secara belak-belakan menyindir FAM karena tidak belajar dari perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia. Kita harus belajar dari Indonesia. Mereka tidak hanya berkembang, mereka konsisten. Bahkan saat tidak menang pun, performa mereka tetap menunjukkan kualitas. Lihat bagaimana mereka bermain disiplin, agresif. Itu buah dari proses yang panjang. Media tersebut juga menekankan bahwa Indonesia kini bukan lagi rival selevel, melainkan telah menjadi panutan dan contoh sukses dalam pembangunan sepak bola modern di Asia Tenggara. Dulu, kita bisa menatap mata Indonesia sejajar. Kini, kita harus mendongak. Mereka punya pemain diaspora yang terus berdatangan, sistem pembinaan yang terintegrasi, dan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Kita masih sibuk berdebat di meja rapat. Di tengah kekecewaan terhadap federasi dan performa timnas, Makan Bola juga menyempatkan memberi sorotan positif, yakni pada supporter Indonesia yang dianggap menunjukkan sikap luar biasa di Stadion GBK. Mereka menulis bahwa pengalaman mendukung langsung di stadion justru membuat mereka kagum dengan keramahan publik Indonesia. Kami datang dengan harap-harap cemas, tapi yang kami temukan adalah sambutan yang mengejutkan. Ramah, sopan, bahkan penuh penghormatan. Tidak ada cemoohan saat kami menyanyikan lagu kebangsaan negaraku. GBK berdiri, hening, dan menghormati. Itu bukan hal kecil, itu simbol kedewasaan supporter, tulis mereka penuh kagum. Belasan supporter Malaysia U23 memang hadir langsung di GBK. Mereka ditempatkan di sisi kiri tribun VIP dengan pengamanan dari sejumlah steward untuk memastikan kenyamanan. Yang menarik, supporter Indonesia tetap menjaga sikap sportif selama lagu kebangsaan Malaysia diputar. Tidak ada ejekan, tidak ada intimidasi, hanya keheningan yang menunjukkan rasa hormat. Kami hanya membawa satu bendera dan semangat, tapi yang kami dapatkan adalah penghargaan. Di negara kami, supporter seringkali dicap biang kerusuhan. Tapi hari ini, Indonesia membuktikan bahwa atmosfer panas tak berarti harus tidak beradab. Laga tersebut juga menyajikan atmosfer luar biasa di dalam stadion. Lebih dari 20.000 penonton hadir, jauh melampaui laga-laga sebelumnya. Kelompok supporter fanatik seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia menghidupkan tribun utara dan selatan sepanjang pertandingan. La Grande membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Ini tentang harga diri," menegaskan betapa pentingnya laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan soal kebanggaan bangsa. Sementara Ultras Garuda bernyanyi tiada henti sejak sesi pemanasan hingga peluit panjang tanda berakhirnya laga. Ya, kami diteror, tapi itu teror yang elegan, penuh semangat, tanpa kekerasan. Mereka tahu bagaimana mendukung tim dengan keras, tapi tetap bermartabat. Inilah sepak bola sejati. Kami tidak malu untuk memuji Indonesia, karena saat ini mereka adalah contoh nyata. Dan kami berharap suatu hari nanti Malaysia bisa membalasnya di lapangan, bukan di ruang komentar. Tapi itu hanya bisa terjadi jika FAM mau berubah. Dalam satu napas, Makan Bola berhasil menyampaikan kritik tajam pada federasi mereka, memberi penghormatan pada lawan, serta menyemai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di balik rivalitas panas Indonesia-Malaysia, artikel ini memperlihatkan bahwa sepak bola tidak melulu soal menang dan kalah, tapi juga tentang saling belajar, saling menghargai, dan bertumbuh bersama di bawah satu semangat, sepak bola ASEAN yang lebih maju.